Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Pada video kali ini, kita akan membahas soal UKAI ataupun masuk apoteker. Namun, pada video kali ini, kita masih membahas part yang sama seperti video kemarin, yaitu antibiotik. Oke, lanjut ke soal aja. Seorang wanita hamil berusia 32 tahun dengan usia kehamilan 4 bulan datang ke klinik dengan keluhan nyeri panggul dan nyeri saat buang air kecil. Terjadi hipertermi dengan suhu tubuh 39 derajat Celcius dan hasil pemeriksaan dokter diagnosa mengalami infeksi saluran kemih. Antibiotik apakah yang tidak diperbolehkan untuk pasien tersebut? A. Cotrimoxazole, B. Amoxicillin, C. Cefadroxil, D. Azithromycin, dan E. Nitrofurantoin. Oke, kata kunci pada soal kali ini yaitu seorang wanita hamil sedang mengalami infeksi saluran kemih dan antibiotik apa yang tidak diperbolehkan untuk ibu hamil tersebut. Oke, ada 3 jenis obat yang boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Yang pertama itu golongan beta-lactam, kemudian golongan macrolide, dan juga golongan metronidazole. Oke, jawaban A, cotrimoxazole. Ini jelas nggak boleh. Amoxicillin termasuk golongan beta-lactam, cefadroxil termasuk beta-lactam, golongan cephalosporin, azithromycin golongan macrolide, dan nitrofurantoin bukan merupakan antibiotik. Jadi jawabannya A, cotrimazole. Jadi dalam cotrimazole itu yang termasuk golongan D itu dari trimethoprim. Sementara untuk golongan sulfamethoxazole itu masih kategori C untuk ibu hamil. Oke, lanjut soal nomor 2. Seorang pasien anak mengalami masalah pada kulitnya, yaitu berupa adanya benjolan berisi cairan yang terasa panas dan gatal. Oleh dokter anak tersebut diagnosa mengalami herpes zoster. Apakah obat yang tepat untuk anak tersebut? Oke. Kata kunci pada soal nomor 2 yaitu seorang anak mengalami herpes zoster. Nah, untuk herpes zoster sendiri itu tata laksananya yaitu pemberian acyclovir. Jadi jawabannya A. Valacyclovir nggak mungkin, ganciclovir nggak mungkin, amoxicillin antibiotik nggak ada dikasih antibiotik, dan miconazole juga nggak dikasih. Jawabannya A. Acyclovir cream merupakan obat pilihan terbaik untuk mengatasi keluhan herpes zoster, baik pada anak maupun dewasa. Jadi jawabannya A, acyclovir. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang pasien 16 tahun mendapatkan chloramphenicol untuk mengobati tifoid yang sedang ia alami. Efek samping apakah yang kemungkinan muncul jika penggunaannya lebih dari 10 hari? A. Mual dan muntah, B. Cry baby syndrome, C. Anemia aplastik, D. moon face, E. osteoporosis. Oke, kata kunci pada soal nomor 3 yaitu seorang pasien 16 tahun sedang mengonsumsi chloramphenicol dan penggunaan chloramphenicol-nya itu lebih dari 10 hari. Jadi, efek samping chloramphenicol itu sebenarnya ada 2. Ada baby cry syndrome dan juga anemia aplastik. Untuk efek samping baby cry syndrome itu apabila chloramphenicol itu dikonsumsi pada bayi atau balita dan bisa menyebabkan baby cry syndrome. Sementara pada orang dewasa yang mengonsumsi chloramphenicol lebih dari 10 hari itu dapat menyebabkan anemia aplastik. Jadi jawabannya C. Anemia aplastik. Chloramphenicol dapat mendepresi sumsum tulang sumsum tulang, di mana pada sumsum tulang tempat diproduksi sel darah, sehingga penggunaan jangka panjang dapat mengakibatkan anemia dengan jenis aplastik. Jadi jawabannya C, anemia aplastik. Oke, lanjut nomor 4. Seorang pasien penderita tuberkulosis paru mengkonsumsi OAT dan merasakan efek samping mual dan nyeri perut. Sebelumnya, apoteker menjelaskan bahwa dalam kombinasi obat yang diminum pasien mengandung rifampicin yang sebaiknya diminum saat perut kosong dan dianjurkan diminum pada pagi saat bangun tidur. Atas keluhan
keluhan saat ini, pasien kembali konsultasi dengan apoteker. Bagaimana sebaiknya waktu minum OAT untuk menghindari efek samping tersebut? A. Menelan OAT sebelum tidur. B. Menelan OAT sebelum makan. C. Menelan OAT saat perut kosong. D. Menelan OAT bersama air putih. E. Menelan OAT di pagi hari. Oke, kata kunci pada nomor 4 yaitu penderita tuberkulosis itu mengalami mual dan nyeri perut. Nah, mengkonsumsi OAT yang dikonsumsi yaitu mengandung rifampicin. Nah, rifampicin itu sebaiknya diminum saat perut kosong. Atas keluhan tersebut, tindakan apoteker itu apa untuk menghindari efek samping tersebut? Jadi, ketika mengonsumsi obat OAT atau tuberkulosis, apabila pasien itu merasakan mual muntah saat mengonsumsi rifampicin, maka tindakan yang harus dilakukan yaitu mengonsumsi rifampicin tersebut itu sebelum tidur untuk menghindari efek samping mual dan muntah. Kayak gitu. Jadi jawabannya A. Menelan obat sebelum tidur. Efek samping anoreksia, mual, nyeri perut disebabkan oleh pirazinamid, rifampicin, dan isoniazid. Solusi yang didapatkan yaitu memberikan obat dengan bantuan sedikit makanan atau menelan OAT sebelum tidur. Dan sarankan untuk menelan pil secara lambat dengan sedikit air. Bila gejala tetap memburuk, mual muntah, kemanjangan, terdapat tanda-tanda pendarahan, pertimbangkan kemungkinan ITD mayor dan merujuk ke dokter ahli segera. Jadi solusi apabila mual muntah saat mengkonsumsi OAT itu diminum waktu sebelum tidur untuk menghindari efek mual dan muntah. Oke, lanjut ke nomor 5. Seorang pasien menderita datang ke apotek untuk menanyakan cara mengkonsumsi OAT yang akan dikonsumsinya bersama dengan resep yang diberikan oleh dokter. Kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi rifampicin? Oke, seperti yang tadi dijelaskan pada pada soal nomor 4, di mana rifampicin itu sebaiknya dikonsumsi setelah makan atau sebelum makan untuk meningkatkan efektivitas dari rifampicin tersebut. Jadi jawabannya yaitu B. 1 jam sebelum makan. Oke, rifampicin harus diberikan pada saat perut kosong 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan untuk mengoptimalkan absorpsi. Jika diberikan bersama dengan makan, maka akan meningkatkan toleransi gastrointestinal. Jadi apabila rifampicin itu seharusnya dikonsumsi sebelum makan. Namun apabila pasien itu mengalami mual muntah atau nggak enak badan, maka pemberian rifampicin itu diberikan sesaat sebelum tidur untuk menghindari efek samping mual dan muntah tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 6. Seorang pasien pria sudah mengalami TB paru sejak 1 bulan yang lalu dan saat ini rutin mengonsumsi OAT fase intensif dan vitamin B6. Bapak A mengeluh adanya gangguan penglihatan. Obat apa yang menyebabkan hal tersebut? A. Rifampicin. B. Isoniazid. C. Pirazinamid. E. Ethambutol. Atau E. Vitamin B6. Oke. Seperti yang video kemarin, yaitu untuk gangguan penglihatan itu disebabkan oleh ethambutol. Kalau rifampicin itu kencing merah, isoniazid itu gangguan neuropati perifer atau kesemutan. Kalau pirazinamid itu meningkatkan kadar asam urat. Jadi jawabannya D. Rifampicin urin kemerahan, isoniazid kesemutan, pirazinamid peningkatan asam urat, ethambutol gangguan penglihatan dan kebutaan. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Seorang pasien dewasa mengalami diare yang disebabkan infeksi bakteri E. coli. Dokter meresepkan obat antibiotik ciprofloxacin. Bagaimana mekanisme aksi dari antibiotik tersebut? A. Menghambat DNA dirase. B. Menghambat sintesa asam folat. C. Menghambat sintesis protein di subunit 50. D. Merusak struktur dinding sel bakteri. E. Menghambat sintesis protein di subunit 30. Oke,
kata kuncinya yaitu ciprofloxacin, di mana ciprofloxacin merupakan golongan quinolon atau fluoroquinolon, di mana golongan fluoroquinolon itu menghambat DNA girase. Jadi DNA girase itu adalah proses merubah DNA menjadi mRNA, dan mRNA akan ditranskripsi dan memperoleh protein baru untuk pertumbuhan bakteri. Jadi jawabannya A. Untuk menghambat sintesa asam folat yaitu golongan sulfamethoxazole. Untuk menghambat sintesis protein subunit 50 itu ada golongan lincosamid, macrolide. Dan untuk merusak dinding sel bakteri itu ada golongan penisilin, cephalosporin atau golongan beta-lactam. Dan menghambat untuk antibiotik yang menghambat sintesis subunit 30 itu ada chlorantraniliprol. Jawabannya A, menghambat DNA girase. Girase. Oke, lanjut ke nomor 8. Seorang ibu berumur 54 tahun dirawat di ruang ICU. Setelah 5 hari lama perawatan, ibu tersebut diduga mengalami pneumonia. Obat apakah yang memerlukan lini pertama dalam pengobatan pneumonia pada pasien tersebut? A. Chloramphenicol, B. Levofloxacin, C. Amoxicillin, D. Meropenem, atau E. Ceftriaxone. Oke, kata kuncinya yaitu seorang ibu baru saja dirawat di ICU. Setelah 5 hari perawatan, diduga mengalami pneumonia. Jadi, diagnosa pada ibu tersebut kemungkinan yaitu HAP, Hospital Acute Pneumonia. Untuk penanganan HAP atau lini pertama dalam HAP itu diberikan levofloxacin. Lini pertama Hospital Acquired Pneumonia yaitu levofloxacin. Jadi jawabannya B, levofloxacin. Oke, lanjut ke nomor 9. Seorang pasien laki-laki dengan usia 40 tahun didiagnosis mengalami infeksi saluran kemih. Pasien diketahui mengalami penyakit ginjal kronis sejak 5 tahun yang lalu. Obat manakah di bawah ini yang kontraindikasi pada pasien tersebut? A. Cotrimoxazole, B. Amoxicillin, C. Ciprofloxacin, D. Levofloxacin, atau E. Azithromycin. Oke, kata kuncinya yaitu pasien laki-laki mengalami infeksi saluran kemih dan mengalami gangguan ginjal kronik yaitu selama 5 tahun yang lalu. Untuk obat-obatan yang tidak diperbolehkan untuk gangguan ginjal, salah satunya yaitu golongan cotrimoxazole, di mana cotrimoxazole itu juga kontraindikasi pada gangguan ginjal dan juga gangguan pada hati. Jadi jawabannya A. Oke, ada sedikit tips dalam menjawab. Jadi, ini kan ada ciprofloxacin dan levofloxacin, di mana kedua jawaban ini itu merupakan golongan quinolon. Apabila ada jawaban yang sama dengan golongan yang sama, maka otomatis bukan itu jawabannya. Jadi kemungkinan besar itu C dan D itu nggak masuk ke dalam jawaban, soalnya masih dalam golongan yang sama. Jadi jawabannya A, cotrimoxazole. Cotrimoxazole dikontraindikasikan pada pasien dengan gagal ginjal dan gangguan fungsi hati yang berat. Jadi jawabannya A, cotrimoxazole. Oke, lanjut ke nomor 10. Seorang ibu menderita HIV sejak sebelum menikah dan pasien tersebut saat ini melahirkan anak pertama. Untuk mencegah transmisi virus pada anak, dokter meminta agar bayi tersebut mendapatkan pengganti ASI serta diberikan obat ARV untuk pencegahan. Obat apakah yang sebaiknya diberikan pada anaknya? A. Tenofovir, B. Zidovudin, D. Entecavir, E. Ivambirens, atau E. Stavudin. Oke, kata kunci dalam soal ini yaitu seorang ibu hamil, menikah, dan memiliki anak. Nah, anak tersebut itu biar tidak terinfeksi, biar tidak mengalami HIV seperti ibunya, pemberian apa yang obat ARV apa yang diberikan kepada anak tersebut untuk tidak terkena HIV pada ibunya. Untuk lini pertama, anak yang mengalami HIV yaitu Zidovudin.
tapi apabila HB anak tersebut di atas 7,5, itu tidak boleh diberikan zidofudin, karena zidofudin itu bisa menyebabkan anemia hemolitik kalau nggak salah. Pokoknya nggak boleh diberikan zidofudin dan harus diberikan stafudin. Ya, B jawabannya zidofudin. Zidofudin merupakan perselain pada anak. Namun bila HB di bawah 7,5, maaf salah. Bila HB di bawah 7,5, maka tidak boleh diberikan zidofudin dan dipertimbangkan stafudin sebagai perselain. Oke, sekian untuk video latihan soal pada kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.